Doa, baca firman. Doa, baca firman. Hal sederhana. Itu adalah gaya hidup, bukan keharusan. Itu adalah gaya hidup, bukan keharusan. Kalau keharusan, itu berarti faktor eksternal. Keharusan itu selalu 3 hal terjadi. Capek, lupa, berontak. Siapa yang biasanya diharuskan? Shalom. Terima kasih Pak Albert diundang ke sini. Saya belum pernah ke sini. Nama saya Billy Lantang, bukan Mike Tyson. Kalau Lantang berarti ada Manado-nya gitu ya. Tapi kok kenapa Manado kok kayak gelap gitu ya? Papa saya Manado, mama saya India asli. Perpaduan yang sangat aneh. Saya cerita dulu ya, nanti pikirnya siapa nih orang di depan sini. Tahun 1920-an gitu ya, opa-oma saya datang dari India. Mereka udah Kristen sih, jadi unik juga orang India tapi Kristen. Mereka dibawa ke Pasuruan karena mereka diminta sama pabrik rokok di sana untuk opa saya untuk jadi akuntan. Jadi dia datang sebagai ekspatriat tahun 1920-an. Kemudian dia dipanggil sama Tuhan untuk ada dalam ladang Tuhan. Dia tinggalkan pekerjaannya, dia masuk ke kota namanya Batu Malang. Dan dia dirikan gereja di sana. Jadi mama saya orang India asli, lahirnya di Batu Malang. Jadi mukanya India, logatnya Jawa gitu. Opa-oma saya sudah meninggal, saya nggak pernah ketemu sama mereka. Mereka pahlawan iman bagi saya. Kemudian mama saya pindah Jakarta, papa saya juga dari Manado pindah Jakarta. Dua-duanya ketemu di gereja yang sudah tua sekali di GPDI Ketapang, Jakarta. Mereka ketemu di sana tahun 60-an, mereka nyanyi di paduan suara, yang satu di ujung sana, satu di ujung sana, satunya putih, satu gelap, ya kan, Manado sama India. Lihat-lihatan, jatuh cinta, menikah, jadilah saya. Awalnya gitu. Tahun 67, keluarga kami mendirikan yayasan namanya Immanuel. Kalau pernah lewat toko buku Immanuel, itu pelayanan kami. Ada toko buku, ada penerbitan, kemudian ada departemen yang membantu ratusan hamba Tuhan setiap bulannya sampai hari ini. Ya, papa saya sudah meninggal tahun 2010. Mama saya masih ada, masih ke kantor, umurnya 78 tahun. Dan itu yang menjadi pelayanan keluarga kami sampai hari ini. Saya bertobat tahun 98, saya besar di keluarga yang sangat Kristen, orang Jakarta bilang Kristen banget gitu ya. Tapi saya bertobat tahun 98, di situ saya tahu bahwa agama Kristen saya tidak bisa menyelamatkan saya. Tapi Yesus Kristus yang menyelamatkan saya. Jadi di situ akhirnya saya putar arah gitu ya, balik. Dan kemudian sampai hari ini saya tergila-gila sama kerajaan surga. Terkagum-kagum sama firman Tuhan, terkagum-kagum sama Tuhan. Dan saya percaya di sini semuanya pada kagum sama Tuhan, amin. Saya senang banget ada di dalam gedung gereja lagi Pak. Ini pertama kali sejak PPKM, selama ini online terus gitu ya. Tetapi ada indahnya juga online. Saya 2 minggu lalu ada di 3 kota, di 4 gereja dalam waktu yang bersamaan, karena kirim video. Tiba-tiba saya khotbah di 4 tempat, tapi sayanya di rumah gitu ya. Tiba-tiba saya maha hadir. Ya, Tuhan selalu indah. Saya selalu katakan begini sama anak saya. Kalau iblis lempar apel, selalu diganti sama Tuhan jadi jus apel. Sesuatu yang diperuntukkan untuk melukai kita dijadikan jadi indah sama Tuhan. Selalu gitu. Ya. Oke. Oh ya, saya anaknya 2, 21 dan 14 tahun. Istri saya 1. Kalau tanya rambut saya kemana, udah almarhum dipanggil Tuhan alias rontok habis semuanya ya. Jadi kalau ada mengkilat-mengkilat pagi hari ini mohon maaf. Istri saya suka bilang, kamu kalau khotbah pakai bedak biar jemaat gak silau gitu ya. Karena pantulan lampu. Mohon maaf ya. Anggap aja itu urapan Tuhan kalau ada. Oke, waktu Tuhan. Kita akan bicara soal waktunya Tuhan. Kairosnya Tuhan. Waktunya Tuhan itu bukan waktunya manusia. Kita terbatas sama waktu. Yang namanya kronos. Ya, terbatas. 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari dan seterusnya. Tuhan bergerak di dalam kairos. Kairosnya Tuhan itu tidak terbatas. Bahkan di hari Senin besok Tuhan sudah ada di sana menyiapkan perkara indah bagi kita. Dia sudah ada di masa depan kita. Itulah Tuhan. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Nah kita belajar aja hari ini. Ketika ada di dalam waktunya Tuhan perkara besar terjadi. Dan Tuhan sudah menyiapkan hal yang sangat luar biasa dalam hidup ini. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 mengatakan begini. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, keunggulan ya, perjuangan bukan untuk yang kuat, roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas,
karunia, bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semuanya. Waktu dan nasib, time and chance happen to them all. Jadi alfa dan omega terjadi, ya. Alaf dan taf bahasa Ibraninya. Awal dan akhir itu terjadi di dalam waktunya Tuhan maksudnya. Jadi keberhasilan manusia, anak-anak Tuhan itu bukan karena kuat dan gagah kita maksudnya, itu semua karena waktunya Tuhan. Ada waktunya Tuhan di situ. Oke. Ya, sekarang gimana supaya saya bisa masuk ke dalam waktunya Tuhan? Bagaimana saya bisa ada di dalam waktunya Tuhan? Karena di dalam waktunya Tuhan, dua prinsip ini terjadi. Yang pertama, di dalam waktunya Tuhan, kita akan dipertemukan dengan kesempatan yang tepat. Di dalam waktunya Tuhan, kita juga akan dipertemukan dengan orang yang tepat. Jadi ketika ada di dalam waktunya Tuhan, itu membawa keberuntungan bagi anak Tuhan sebenarnya. Nah, kita belajar ya, coba kita lihat. Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-38 sampai 42 mengatakan begini. Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan. Perhatikan kalimat ini. Duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Perhatikan ayat yang berikut ini. Dikatakan begini, ini Yesus yang katakan, 3 hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu, berarti nggak ada yang lebih perlu daripada itu. Kedua, dia katakan begini, Maria telah memilih bagian yang terbaik, berarti nggak ada yang lagi yang lebih baik daripada itu. Hanya satu saja yang perlu, nggak ada yang lebih baik daripada itu. Yang ketiga dikatakan, yang tidak akan bisa diambil daripadanya. Ada sesuatu yang nggak akan bisa diambil daripadanya. Apa itu maksudnya? Gini, duduk di kaki Tuhan, belajar mendengar suara Tuhan, hubungan intim sama Tuhan, sederhana kok. Yesus katakan gini, itu tidak ada duanya, itu tidak ada yang lebih baik daripada itu, dan dengan itu ada sesuatu yang aku akan berikan yang tidak akan bisa diambil sama iblis. Sebentar kita lihat kenapa, itu maksudnya apa gitu. Yang gak bisa diambil sama iblis. Makanya saya selalu katakan gini, doa baca firman, hal sederhana, itu adalah gaya hidup bukan keharusan. Itu adalah gaya hidup bukan keharusan. Kalau keharusan, itu berarti faktor eksternal. Keharusan itu selalu 3 hal terjadi. Capek, lupa, berontak. Siapa yang biasanya diharuskan? Anak kecil. Harus apa? Harus mandi. Ayo mandi dong. Kamu harus makan. Diingetin terus. Kamu harus tidur. Apa yang mereka katakan biasanya? Nggak mau gitu, berontak. Atau enggak, udah mandi nggak? Udah gosok gigi nggak? Lupa. Atau enggak capek sendiri? Udah nggak mau lagi gitu. Keharusan adalah faktor eksternal. Kalau gaya hidup itu lahir dari dalam sini. Ini masih jam 9:30 ya. Nah, nanti siangan dikit, pasti nagih. Nagih apa? Nagih makan siang. Karena apa? Gaya hidup. Nagih dari mana? Dari dalam sini kan? Gak mungkin Bapak Ibu datang kepada saya bilang gini, Pak, bagi saya makan dong Pak. Saya udah seminggu gak makan. Hebat banget. Dari gereja ada program itu ya, lagi puasa ya, puasa bersama ya. Enggak Pak, saya lupa Pak. Terakhir saya makan minggu lalu, saya baru aja inget Pak. Pak kasih saya makan Pak, saya kelaparan Pak. Gak mungkin, karena makan dan minum adalah gaya hidup. Tapi banyak orang Kristen katakan begini, iya sih Pak, udah lama loh saya gak baca firman, udah lama saya gak doa dan lain sebagainya. Itu adalah indikasi bahwa dia masih keharusan, belum gaya hidup. Gampang kok kalau mau dimonitor, dari situ aja cek dan recheck sendiri sama diri sendiri. Dan dengan jelas Yesus katakan bahwa ketika Maria duduk di kakinya dan mendengar suara dia, itu tidak ada duanya. Tidak ada yang lebih penting daripada itu dan ada sesuatu yang gak bisa diambil daripadanya. Apa sih itu? Bentar ya kita lihat. Banyak orang ngomong begini sama saya, Pak, bagaimana cara dengar suara Tuhan? Saya selalu bilang gini, bilang aja sama dia. Makin kamu hubungan intim sama dia, terus kamu minta sama dia, lama-kelamaan kamu ngerti suara dia di dalam hatimu. Anak-anak saya ketika mereka masih kecil, ya, saya suka misalnya bawa mereka ke pesta perkawinan gitu ya. Terus biasalah anak kecil kalau lagi di pesta perkawinan lari-larian ketika ketemu temannya.
Saya nggak butuh untuk teriak-teriak dari jauh panggil-panggil mereka. Saya cuman begini nih dari jauh. Kalau muka saya udah begitu, kepala saya udah begitu, saya tinggal tunggu mereka ngelihat saya. Itu berarti Daddy nggak suka. Saya begini dari jauh. Saya liatin aja. Jadi mereka lagi lari, tiba-tiba mereka lihat saya begitu, mereka ngerem. Terus dari jauh kita berkomunikasi. Dia gini, what? No. Oke. Terus cara panggilnya juga gampang. Jangan lari-lari dong. Tapi aku ketemu teman Dad. Ya tapi jangan gitu dong, ini kan pesta perkawinan. Oke Dad, beres. Dia ngerti bahasa tubuh saya. Berapa bulan yang lalu anak saya yang kedua yang umurnya 14 tahun, saya masuk ke kamarnya, saya bilang gini, namanya Keaton, kamu pernah nggak minta sama Tuhan supaya kamu bisa dengar suara Dia? Enggak, belum. Coba deh kamu minta. Jadi mau tahu aja. Setelah 1 bulan saya cek lagi. Ya setiap malam kita pasti ketemu untuk mesbah keluarga. Tapi setelah 1 bulan saya cek lagi pertanyaan yang saya tanya itu. Di mana? Iya, aku suka ada rasa-rasa di dalam sini. Suka ada yang ngedorong aku di dalam sini, Dad. Kalau aku lagi mau buat ini, buat itu, ada sesuatu di dalam situ. Sederhana kok. Kalau kita ketok pintu pasti dibuka. Duduk di kaki Tuhan dan dengar suara Dia. Hubungan intim sama Tuhan. Sederhana, baca firman. Jadi gini loh, saya selalu katakan gini ya. Jangan cuma ngerti firman, hidup harus dikuasai sama firman. Itu baru luar biasa. Iblis seperti singa, bukan singa, tapi seperti singa. Kan selalu tugasnya cuma niru-niru aja. Niru siapa? Singa Yehuda, Yesus. Terus dia berjalan-jalan mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelan. Berarti ada yang tidak dapat ditelan. Saya percaya di JCC nggak dapat ditelan sama kebohongan iblis. Karena ada banyak orang yang dapat ditelan sama kebohongan iblis. Dan keabsahan iman kita itu terlihat ketika dalam musim sulit ini. Terlihat kok, semuanya kelihatan kebongkar semuanya akhirnya. Ya. Oke, kita lanjutin. Yohanes 12 ayat yang pertama sampai ke-7 mengatakan begini. Jadi Yesus sudah suka banget nih ya, sebelum dia naik ke kayu salib dia balik lagi nih ya ke rumahnya Maria. Dia katakan begini, 6 hari, Yohanes 12 ayat 1, sebelum Paskah Yesus datang ke Betania tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dari situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maria mengambil setengah, perhatikan ini, setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau semerbak di seluruh rumah itu. Botol kecil dengan isi minyak narwastu itu harganya bisa 75.000. Dan kalau tumpah segini aja itu baunya nggak hilang-hilang. Saya cuma mau menggambarkan betapa wanginya minyak narwastu ya. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu tidak dijual 300 dinar, uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Perhatikan ayat yang ke-7. Perhatikan ayat yang ke-7. Maka kata Yesus kepada Maria, ya, maksudnya ini perkataan ini tentang Maria. Biarkan Maria melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Nah, pasti banyak yang nggak ngeh. Maria juga pasti nggak sadar nih maksudnya apa. Mengingat hari penguburanku. Biarkan dia melumuri aku dengan minyak narwastu untuk mengingat hari penguburanku. Maksudnya apa? Beberapa hari setelah peristiwa ini, Yesus naik ke kayu salib. Yesus mati di kayu salib. Waktu Yesus sudah dikubur dan bangkit, ingat ada kisah 3 wanita datang ke kubur Yesus bawa rempah-rempah, bawa wangi-wangian, ingat? Ketemu gak sama Yesus? Merupakan sebuah tradisi bagi wanita-wanita Yahudi untuk melumuri tubuh kerabat, saudara, atau temannya dengan wangi-wangian. Mereka gak ketemu, mereka gak menikmati kesempatan itu karena Yesus sudah bangkit. Satu-satunya orang yang memiliki kehormatan dan kesempatan, opportunity, yang melumuri tubuh Yesus sampai akhirnya dia mati, itu hanya Maria. Dan waktu Maria dikasih tahu ini dia gak tahu. Karena apa? Minyak narwastu itu gak hilang-hilang baunya. Jadi waktu Yesus di kayu salib itu ada wangi-wangian minyak narwastu. Makanya Yesus katakan biarkan dia melakukan itu untuk mengingat hari penguburanku. Satu-satunya wanita Yahudi yang memiliki kehormatan, perkenanan Tuhan untuk memberikan wangi-wangian kepada tubuh Yesus, hanya Maria. Itu maksudnya yang Yesus katakan, itu gak ada duanya kalau kamu duduk di kakiku. Itu gak ada duanya, gak ada yang lebih terbaik daripada itu. Dan itu tidak akan bisa diambil daripadanya adalah kesempatan yang aku sediakan di dalam kairosnya aku, itu gak akan bisa diambil daripadanya. Kita akan dibawa ke dalam kesempatan
di dalam Tuhan, di dalam kairosnya Tuhan, walaupun ada di dalam musim yang sulit seperti ini. Ishak dibawa ke tanah Gerar, tanah yang asing Alkitab katakan. Terus udah gitu dia mau meneruskan perjalanan ke Mesir karena terjadi kelaparan di negerinya. Tuhan bilang ini, enggak, tinggal sini aja. Negeri yang asing, sama seperti musim seperti ini, musim yang asing. Tapi Tuhan katakan begini, enggak apa-apa, kamu di sini aja, aku akan sertai dan berkati kamu. Sampai ketika dia bercocok tanam, hasilnya luar biasa, sampai orang di tanah Gerar sampai cemburu sama dia. Ketika dia diusir dari situ, dia pindah sebentar ke lembah Gerar. Di situ sumur-sumur yang udah kebuka, sudah ketutup pun kebuka. Itulah perkenanan Tuhan di dalam tempat-tempat asing, di dalam kondisi yang asing seperti begini. Itu satu ya, kesempatan. Yang kedua, di dalam waktunya Tuhan kita akan dipertemukan dengan orang yang tepat. Coba lihat Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-7 mengatakan begini. Lukas 22 ayat yang ke-7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, ya disuruh nih. Seperti kalau Tuhan lagi bicara sama kita, disuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah persiapkan perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Katanya, kata mereka respon, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawab Yesus, apabila, ini instruksinya ya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi yang berisi air, ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Ya ini sebenarnya Alkitab tidak mendokumentasikan semuanya, pastinya lebih detail lagi. Ya, kemudian dikatakan begini, katakan kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah. Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Di situ kamu harus mempersiapkannya. Yesus lagi kasih tahu untuk ketemu sama si pembawa kendi air. Si pembawa kendi air akan bawa mereka ke rumah itu, di mana di situ nanti mereka akan mempersiapkan perjamuan akhir. Ini urutannya nih, ya. Kemudian ayat yang terakhir dikatakan begini, ini dahsyat banget. Kan Yesus lagi memprediksi sesuatu, kalau orang bilangnya begitu ya. Lagi bernubuat tentang sesuatu. Dan ini yang dikatakan ayat 13. Maka berangkatlah Petrus dan Yohanes, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Semua yang dikatakan Yesus terjadi. Jadi gini. Di zaman itu nggak ada HP, nggak ada. Jadi waktu mereka disuruh ketemu si pembawa kendi air, itu nggak ada HP. Instruksinya pasti lebih detail daripada ini. Di persimpangan mana, jam berapa. Kalau pernah ke Israel, lihat kendinya aja warna-warna. Ada yang coklat muda, coklat tua, macam-macam warnanya, ada yang putih bahkan. Kemudian si pembawa kendi air pakai baju warna apa, loreng-lorengnya warna apa, itu pasti lebih detail daripada itu. Jadi kalau sampai mereka telat, atau sampai mereka salah persimpangan, selesai udah. Jadi mereka harus dengar instruksi Tuhan dan mereka harus ada di persimpangan itu tepat on time. Gak ada HP. Kalau sekarang mau ketemu pakai HP gampang, betul gak? Pak yang mana Pak? Bapak yang mana ya Pak? Ini Pak saya baru masuk ke dalam ruangan. Bapak lihat gak yang kayak pentolan korek Pak? Oh iya ya, itu Bapak ya, iya. Gampang janjian. Bapak mana Pak? Oh saya pakai baju kotak-kotak duduk di ujung. Gampang, pakai HP soalnya. Saat itu nggak ada. Mereka bergantung sama instruksi Tuhan. Dan kuncinya untuk sampai kepada perjamuan akhir, backstory-nya itu ternyata mereka harus ketemu sama si pembawa kendi air. Karena mereka ketemu si pembawa kendi air akan bawa mereka ke rumah itu. Di dalam kairosnya Tuhan. Yang pertama, Tuhan akan mempertemukan kita dengan kesempatan yang tepat. Dan yang kedua, Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang yang tepat. Jangan yang masih jomblo besok, gue kemarin dengar firman ya, katanya Tuhan akan pertemukan gue dengan orang yang tepat. Kalau firman kemarin katanya si pembawa kendi air. Jangan-jangan si tukang aqua tuh ntar kalau datang di jangan-jangan jodoh gue. Ada tukang aqua datang, mas pembawa kendi air. Jangan-jangan jodoh gue loh. Jangan gitu ya. Tuhan akan pertemukan kita dengan hal-hal yang luar biasa, even in the midst of this, di dalam kondisi seperti begini. Oke. Tahun 2000, saya udah cerita tadi ya, saya bandel banget dulu. Saya dikirim ke orang tua saya ke kuliah di luar, 13 tahun. Saya pulang, pokoknya bandel lah.
Saya nggak pernah mau urusin yayasan orang tua saya dan lain sebagainya, keluarga saya. Dan akhirnya tahun 2000 saya masuk ke dalam Yayasan Immanuel. By the way, tadi saya lihat ada ketua IT di sini, Yodi ada di sini, jemaat di sini Pak rupanya. Saya masuk di situ, akhirnya saya bergabung dan kemudian Tuhan bilang gini tahun 2000 ya. Sekarang kamu ada di dalam industri rohani Kristen. Sekarang kamu harus buat asosiasinya. Karena industri rohani itu nggak ada asosiasinya. Tuhan bilang gini, di industri rohani itu besar loh. Ada toko buku, ada penerbitan, ada musik label, ada distributor, ada televisi rohani, radio rohani, ada majalah rohani, ada UKM, supplier, ada 700 waktu tahun itu. Semua perjamuan yang kita nikmati ya, kemudian kantong, itu ada yang buat, itu ada suppliernya. Dan nggak ada asosiasinya. Tuhan bilang ayo buat asosiasinya. Jadi tahun 2000 saya kumpulin teman-teman, akhirnya kita meeting gitu ya, kita kumpulin semuanya dari berbagai institusi dan perusahaan, kita buat asosiasi. Setelah itu Tuhan kasih saya ide untuk buat program-program lah begitu ya, kita memberantas semua yang namanya bajak-bajakan, kemudian kita meregulasi kalau supplier itu UKM masuk ke toko buku diskonnya berapa dan lain sebagainya, jadi rapih. Setelah itu Tuhan ngomong-ngomong gini lagi, bilang gini, sekarang kamu buat convention. Hah? Convention? Iya, buat convention seperti Pekan Raya Jakarta, tapi isinya barang-barang rohani Kristen. Kamu undang tuh semua orang-orang. Yang bener aja Tuhan. Saya tunda, akhirnya udah gak bisa tunda lagi. Tahun 2008 saya kan gak ahli event organizing ya. Jadi saya panggil teman saya bilang gini, tolong dong liatin di tengah kota, saya dapat suara kayak di hati saya, di tengah kota, carilah di Istora deh misalnya. Teman saya balik, Pak itu mahal banget Pak. Sehari saat itu ya tahun 2008 120 juta Pak sehari doang Pak untuk tempatnya aja Pak. Saya bilang buatnya hitung-hitungannya gitu. Setelah dibuat hitung-hitungannya saya bilang gini sama Tuhan, saya minta dua hal. Tuhan, saya tidak mau berhutang dengan acara ini, dan yang kedua saya tidak mau minta-minta uang sama orang. Nggak mau. Janji lo Tuhan, deal ya. Oke. Saya buat visible study-nya keluar, terus kemudian saya lihat gini, mahal banget ya. Kita buat paket sponsor deh. Kalau event-event kan buat paket sponsor kan. Sponsor gak ada yang mau. Karena namanya aja Indonesian Christian Retail Expo. Wah, pertama kali diadakan di Indonesia tahun 2008. By the way, kalau ada yang pernah datang ya itu acaranya. Gede banget sih memang di Istora waktu saat itu. Terus ketika calon sponsor didatengin, mereka bilang gini, Pak ada nama Kristennya Pak. Jangan ya Pak yang kami nggak mau produk kami diasosiasikan dengan Kristen nggak usah Pak. Terus yang kedua tanya gini, udah pernah buat nggak Pak? Belum. Nah kami bagaimana tahu nanti track recordnya gimana, yang datang berapa orang? Nanti dulu ya Pak. Jadi nggak ada yang mau. Akhirnya pokoknya nggak ada yang mau. Keringet dingin dong, utang dong berarti. Saya udah bilang Tuhan nggak mau utang loh. Semua yang bayar untuk sewa boothnya nggak cukup lah, nggak nunut gitu orang Jawa bilang. Seminggu sebelum acara dimulai. By the way, kira-kira ya berapa hari sebelum acara dimulai saya dipanggil ke Mabes Polri. Pak, ini mau izin keramaian ya Pak. Ini acara apaan ya Pak? Kalau KKR kami tahu. Kalau acara kayak gini apaan? Saya cuma jelasin gini, Pak gini Pak, Bapak tahu Pekan Raya Jakarta kan Pak? Ya kayak gitulah pokoknya. Cuman isinya barang-barang rohani semua. Oh gitu. Oke, izin keramaian keluar, puji Tuhan. Seminggu sebelum acara dimulai, tekor. Tiba-tiba ada teman saya lewat di Jalan Sudirman, ngelihat umbul-umbul sama banner acara itu. Yang teman udah lama banget gak pernah ketemu. Dia telepon saya. Karena dia masuk ke dalam, dia mau tahu acaranya siapa. Ada kru yang bilang saya yang mimpin katanya gitu. Dikasih lah nomor teleponnya segala macam. Dia telepon saya, Bill, itu acara lo tuh Bill yang di Istora? Iya. Oh seru juga ya? Iya seru ya. Datang ya? Iya. Udah beres semuanya? Udah. Keuangannya beres? Itu dia belum. Kenapa lo gak ngomong dari tadi? Ya gue gak enak kalau masuk ngomong duit. Bill, gini Bill. Gue nih ya dari minggu lalu, gue digerakin Tuhan pengen nabur. Gue bingung mau nabur di mana. Gue tergerak banget pengen nabur di situ. Gue tabur ya Bill. Besok lo kirim orang, lo usah datang, lo kirim aja kru lo ke kantor gue kasih giro, gue tutupin deh sisanya tuh. Saya bilang gak mau. Gue kagak ada sponsor, gimana gue bayar balik? Gue gak minta dibayar balik, gue mau nabur. Dan jangan sebut nama gue. Oke. Acaranya berhasil. Gak ada utang. Dan saya juga seperti saya deal sama Tuhan, gak mau minta-minta. Tuhan mengirimkan pembawa kendi air tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya.
Seminggu setelah itu, saya dipanggil, karena di Amerika itu selalu ada convention seperti begitu, udah 50-an tahun waktu tahun itu, udah mereka tiap tahun ada. Ya. Akhirnya saya dipanggil ke sana. Surprise, dipanggil, akhirnya maju ke depan, kemudian orang di sana bilang begini, hari ini kami mau menyatakan bahwa Indonesia kemarin membuat convention yang pertama di negaranya, kata gitu. Diumumin nih, saya disuruh maju ke depan. Dan saya mau katakan nih presiden di Amerika ya, karena asosiasi industri Kristen di mana-mana di seluruh dunia. Kami mau menyatakan bahwa kemarin itu convention di Indonesia merupakan convention Kristen terbesar di Asia, katanya gitu. Ngalahin, karena yang datang 15.000, ngalahin Singapura, Hong Kong, Korea, Filipina yang udah sering buat seperti begitu. Dia suruh saya maju ke depan, dia bilang itu terbesar Pak di Asia. Saya juga kaget, wow. Dia bilang ini sekarang tolong kasih speech sama kita, tolong kasih tahu kiat-kiatnya gimana. Saya cuma ingat tadi ayat yang Pengkhotbah 9 ayat 11. Itu semuanya bukan karena saya lebih kuat, lebih hebat, atau lebih punya banyak jejaring, bukan. Itu semuanya karena waktunya Tuhan. Tuhan mempertemukan saya dengan orang yang tepat, Tuhan mempertemukan saya dengan kesempatan yang tepat. Saya pulang ke Indonesia, saya lega banget. Saya bilang Tuhan utang lunas ya. Tiba-tiba ada suara lagi ngomong gini, enak aja. Itu kan yang pertama, sekarang siap-siap buat yang kedua. Aduh, Tuhan masih buat lagi. Tahun 2009 saya datengin Mabes Polri. Pak, boleh buat lagi acara kayak gitu gimana Pak tahun ini Pak? Jangan Pak, 2009 ini tahun pemilu, katanya gitu. Saya keluar dari Mabes Polri dengan hati yang penuh sukacita. Saya sampai bilang ini, Tuhan kalau perlu tiap tahun pemilu Tuhan, supaya gak usah buat lagi acara kayak begini. Pusing Tuhan. Tahun 2013 saya gak bisa ngelas. Pihak Mall of Indonesia, Kelapa Gading, datangin telepon saya, bilang Pak, kesini Pak. Ini di lower ground ada tempat yang besar, depannya Carrefour, waktu itu masih ada Carrefour. Pak, Bapak buat convention yang seperti tahun 2008 buat di sini aja Pak. Singkat cerita lah pokoknya. Ya. Semua paket sponsor kita sebarin lagi, gak ada juga yang mau. Dan hal yang sama terjadi seminggu sebelum acara dimulai, tiba-tiba ada ibu telepon saya. Pak, ketemu sama saya dong, acaranya menarik deh tuh kayaknya. Saya mau dengerin dong presentasinya. Presentasi 10 menit, dia bilang saya tutup Pak, semuanya. Oke, dia tutup semuanya, sama seperti yang pertama terjadi. Tuhan mengirimkan pembawa kendi air tepat pada waktunya. Semuanya beres, ya, semuanya oke. Yang datang 40.000. Sampai-sampai Mall of Indonesia bilang gini, Pak, kita nggak pernah loh Pak lihat crowd segitu banyak di mall kita. Kita buat konsernya Dewa, nggak serame itu. Konsernya pokoknya macam-macam lah, nggak serame begitu Pak. Ini sampai udah nggak bisa parkir, valet aja udah nggak bisa. Itu macetnya sampai Sunter Pak. Saya nggak di luar, saya nggak tahu. Jadi kejadiannya seperti begitu. Seminggu setelah itu, saya dapat telepon dari Amerika, disuruh ke sana lagi. Dan kali ini ada upacara yang lebih besar. Saya kaget dong. Ada Pak Reinhard Bonnke almarhum. Wah, pokoknya acara besar. Dipanggil ke atas. Mereka bilang gini, hari ini di industri rohani itu di Amerika punya satu award yang diberikan kepada satu orang 1 tahun. Itu kalau di Oscar tuh berarti the best actor mungkin kali gitu ya. Itu pokoknya award itu ditunggu-tunggu sama orang-orang. Itu malam hari itu saya dikasih sampai kaget, namanya Peter Gunter Award. Saya dikasih, dipresentasikan di depan gitu. Kaget dong. Mereka bilang gini, kami mau kasih kepada Pak Billy, katanya gitu. Karena kemarin convention yang 40.000 itu adalah convention terbesar di dunia, katanya. Lebih besar dari Amerika, lebih besar dari Brazil. Kami bingung Pak, baru 2 kali ngadain menjadi terbesar di dunia. Gimana caranya? Kami berikan ini award bagi Bapak, penghargaan piagam ini untuk Bapak. Perkataan saya sama. Itu semuanya karena Tuhan, semuanya karena waktunya Tuhan, karena kairosnya Tuhan. Saya pulang ke Indonesia. Piagam itu diminati dan banyak sekali yang datang ke kantor saya mau lihat. Dari teman-teman di industri saya, di kolega-kolega saya. Bill, gue lihat dong, mana dong, gila mana gue pengen lihat. Pas datang ke kantor saya, kok kagak ada di kantor lo, kata. Saya bilang, gue gak akan pernah pajang piagam itu. Sampai hari ini masih ada di meja kerja saya di rumah. Kenapa? Saya bilang gini, gue gak akan pernah pajang karena di piagam itu ada nama gue Billy Lantang. Kecuali namanya diganti jadi Yesus Kristus baru gue pajang. Karena acara itu berhasil, bukan karena kuat dan gagah gue. Itu semuanya karena kairosnya Tuhan. Semuanya karena waktunya Tuhan. Gue hargai penghargaan itu, gue hargai kok. Tapi gue gak akan pernah pajang. Karena kairosnya Tuhan itu semuanya indah pada waktunya. Saya tutup dengan kesaksian saya, mungkin udah pernah dengar juga. Ya, ada kisah di balik itu.
Banyak kisah sebenarnya di balik itu, ya, yang menggugah hati saya. Sampai-sampai saya akhirnya mengerti apa yang ditulis di Roma 8 ayat yang ke-28. Tahun 2019 saya didiagnosa kena kanker. Dan kanker itu mematikan. Dan kanker saya itu adalah kanker yang kanker darah gitu ya, kanker darah. Dan waktu saya didiagnosa, dokternya bilang, Pak, umurnya Bapak tinggal 3 bulan. Penyakit saya sama penyakitnya almarhum Ibu Ani Yudhoyono sama. Kami dirawat juga nggak jauh, rumah sakitnya juga nggak jauh. Dan betul dalam hitungan 3 bulan beliau meninggal. Saya menangis di depan televisi karena umur untuk penyakit AML, acute myeloid leukemia, ya itu adalah jenis kanker darah yang paling mematikan, itu cuma 3 bulan. Nah, waktu dokter bilang sama saya bahwa penyakit ini 3 bulan, kemudian dia bilang, Pak, kami udah gak punya pilihan, kami harus kasih Bapak pengobatan yang paling keras. 70% dari pengobatan ini akan membuat Bapak justru meninggal juga. Tapi kami, we have no chance, we have no other option. Jadi akhirnya dia bilang, Bapak akan dikasih pengobatan ini, akan diinjeksi lewat dada Bapak akan dibolongin. Dan cairan yang masuk ke dalam tubuh Bapak itu adalah cairan yang sangat keras. 1 tetes dari cairan itu kalau jatuh ke tangannya suster, kalau suster lagi beberes, itu kebakar tangannya. 1 tetes. Bisa bayangkan kalau sampai 500 mili sebesar botol aqua, lebih besar daripada ini, 2 kalinya ini, itu diinjeksi ke tubuh saya 1 hari, dikali 7 hari. Berarti 3,5 liter masuk ke tubuh saya. Kalau 1 tetes aja bisa bakar kulit, 3,5 liter masuk ke tubuh saya, hancurlah badan saya. Makanya dokter bilang gini, ada kemungkinan besar Pak, setelah pengobatan ini Bapak akan masuk ICU, Bapak akan koma dan meninggal. Karena hancur dalamnya. Jadi Pak, sebelum pengobatan ini saya minta Bapak tanda tangan, supaya kalau Bapak meninggal, istri Bapak tidak akan tuntut rumah sakit. Kami tanda tangan. Dan setelah dokternya keluar kami menangis. Menangis sambil tersenyum. Kemudian saya nggak pernah lupa, saya katakan begini, saya ingat Amsal 4 ayat 20-23, arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan di dalam lubuk hatimu, karena itu adalah sumber daripada kesembuhan. Saya bilang gini, Tuhan nggak apa-apa Tuhan, itu kan kenyataan, tapi kebenaran firman itu mutlak. Kenyataan harus tunduk sama kebenaran. Saya katakan itu tiap hari pokoknya. Singkat cerita lah ya. Sampai bulan Februari, setelah saya mengalami banyak kolaps, hampir meninggal berkali-kali, sampai kalau pagi-pagi bersin tuh keluar darah gitu ya, karena paru-parunya hancur semuanya. Bulan Februari, ketika dokter cek saya, ada 10 dokter, mereka ajak saya masuk ke kamarnya dan mereka terbengong-bengong, mereka katakan, Pak, kami tidak bisa menemukan satupun sel kankernya hilang Pak, hilang, gak ada. Oh saya kaget dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Nah ini dia, ini ceritanya. Selama saya ada di situ, berkali-kali saya sudah mau mati. Anak saya itu lagi SMA di Singapura waktu itu, SMA. Jadi dia kalau datang ke saya, dia lagi menghadapi ujian akhir. Dia kalau datang ke kamar saya itu selalu Jumat, Sabtu, Minggu. Di hari Jumat, Sabtu, Minggu, saya selalu dalam kondisi fit. Saya udah mau meninggal itu selalu dari hari Senin sampai Kamis. Dan anak saya nggak pernah lihat. Dan saya selalu katakan kepada suster dan istri saya, jangan kasih tahu. Karena dia lagi belajar. Kalau dia datang hari Jumat, Sabtu, Minggu, dia bawa laptop, dia bawa buku, dia belajar untuk ujian akhir. Jangan kasih tahu. Singkat cerita, semuanya berjalan dengan baik. Saya sembuh, saya pulang. Anak saya tiba-tiba bulan Mei tahun 2019, saya dapat email dari Biola University dari Amerika. Rektornya email saya. Dia bilang gini, kami sudah lihat angkanya anaknya Bapak. Angka setelah ujiannya itu luar biasa. Kami menawarkan beasiswa buat anak Bapak. Singkat cerita, anak saya berangkat. Sebelum dia berangkat, saya kasih tahu, saya ceritain kepada dia, Kak, I almost die. Aku hampir mati. Tapi Tuhan butakan semuanya dan kamu gak pernah lihat. Sampai kamu bisa belajar. Sampai akhirnya kamu bisa dapat angka baik. Dan akhirnya kamu bisa dapat beasiswa ke sana. Oh dia nangis. Dia katakan kenapa gak dikasih tahu. Di situ saya katakan begini. Coba lihat ayat ini. Dimulai dengan kata apa? Kita tahu kapan? Sekarang. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau lagi lewati badai, kita nggak akan tahu bahwa Dia sedang merangkaikan perkara indah di balik itu semuanya.
Kita nggak tahu. Setelah selesai, setelah udah sampai di ujung, ketika semuanya udah selesai, kita lihat ke belakang, seperti saya katakan kepada anak saya, wow, aku tahu sekarang. Aku tahu kapan? Sekarang. Bahwa Tuhan bekerja bagi saya. Merangkaikan perkara indah. Karena aku di dalam kairosnya Tuhan. Dia pertemukan aku dengan kesempatan yang tepat. Dia pertemukan aku dengan orang yang tepat. Gak usah takut. Masuk ke dalam musim ini, apapun musim yang asing ini, pernyataan Tuhan selalu cukup bagi kita. Duduk di kaki Tuhan. Dengar suaranya setiap hari. Itu tidak ada duanya. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Dan kesempatan dan orang yang tepat yang akan dikirim Tuhan kepada hidup kita tidak akan pernah bisa diambil daripadamu. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan.